Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi kalamuk wa sahha kitabuk. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ternyata kita hari ini sudah memasuki hari puasa yang ke-19. Tinggal berapa hari lagi, Pak? Allah. Kayaknya kita baru ketemu kemarin, Pak ya. La ilaha illallah. Iya, kemarin. Ternyata nanti pada hari kiamat itu orang yang dibangkitkan itu ternyata juga begitu perasaannya, Pak. Bukan hanya kayak baru tahun kemarin, bukan baru tahun kemarin, kayaknya sehari kemarin atau setengah hari kita di bumi itu. Perasaannya itu sebentar. Di sini hari, di sana juga hari. Hanya hari-hari di sini itu sebentar sekali. Tapi hari-hari di sana berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Sehari seperti 1000 tahun. Kalau kita dikasih umur 100 tahun saja, Pak, jadi tinggal berapa itu? 1/10 hari. Berarti berapa jamnya di sana? 100 tahun hanya 1/10, ya kan? 1/10. La haula wala quwwata illa billah. 2 jam 40 menit. Jadi yauman au ba'da yaum. Kisah yang dialami oleh Nabi Uzair yang Allah abadikan di surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahullahu mi'ata'an. Allah menceritakan kisah tentang orang yang sedang berjalan melewati suatu kampung. Kampung itu sudah hancur, Pak. Lalu dia berkata di dalam dirinya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kampung yang sudah hancur ini? Dia hanya berkata saja, Pak. Ternyata ucapannya langsung direspon oleh Allah. Coba, Allah itu cepat, Pak. Allah itu, coba, siapa dia? Manusia biasa, abdul, seorang hamba, melewati satu kampung, qaryah itu satu negeri, khawiyatun ala urusiha, yang hancur. Lalu dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali yang sudah hancur ini? Coba, dia mendengar ucapan itu, Allah ngambil tindakan dah. Apa tindakannya? Fa'amatahu Allahu mi'ata'am. Allah langsung mematikan orang itu 100 tahun, man. Summa ba'atsah, kemudian dibangkitkan lagi orang ini. Qala kam labis, habis itu ditanya, berapa lama kamu di sini nih? Dia menjawab, yauman au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Coba, 100 tahun.
Dia bilangnya ya sehari atau setengah hari. Lalu Allah berkata, bal labitha mi'ata 'am. Enggak, kamu di sini itu 100 tahun. Perasaannya berapa? Sehari atau setengah hari. Itu perasaannya. Masya Allah. Padahal 100 tahun. Nah, orang yang hidup di sini 100 tahun dibangkitkan di sana sama. Dia perasaannya itu sehari itu setengah hari aja begitu di bumi itu sebentar. Dan ternyata ketika dilihat rumusannya, sehari di sana, ya kan, seperti 1000 tahun di sini. Ya berarti ya 10%-nya. Berarti 2,5 jam aja, ya kan? Iya. Masya Allah. Makanya kita ini jangan sampai menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita hanya untuk ingin mendapatkan kesenangan di dunia. Karena kehidupan akhirat itu pasti, maka Allah menyuruh kita untuk kita menyikapinya. Dan menyikapi akhirat, menyikapi akhirat itu bukan nanti, bukan kita kan surga kan nanti, ya udah nanti ajalah di sono, neraka nanti, ya nanti aja. Itu sesat berpikir, Bang. Sesat berpikir, lalu sesat bersikap, lalu sesat bertindak. Itu runtutan, itu alurnya seperti itu. Maka setiap ayat yang kita baca harus memberikan manfaat kepada kita, memastikan akal kita itu tidak tersesat. Di zona akal dulu Pak yang tidak tersesat, ya kan? Info masuk harus merubah pikiran kita. Pikiran berubah, nanti sikap ikut berubah. Sikap berubah, nanti perbuatan ikut berubah. Perbuatan ikut berubah, nanti akhlak berubah. Itu namanya alur, Mbak. Alur petunjuk itu seperti itu, dan kita ingin membangunnya secara sadar. Dan karena tidak terasa kita sudah dimasukkan oleh Allah di akhir 10 hari Ramadan yang terakhir ini, Asrul Awakhir. Meskipun ada info yang cukup menggiurkan, mudik, ya kan, 2 tahun nggak mudik ini. Dan kabarnya liburnya ditambah Pak ya? Nggak tahu, betul nggak? Seminggu ya? Iya. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir Ramadan ini kita ada di puncak ya, ada di puncak. Dan di puncak ini ada anugerah yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah abadikan di surat Al-Qadar. Saya akan baca ya di tafsir Ibnu Katsir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini fi lailatul qadri. Fi lailatin itu apa? Siang apa malam? Malam. Untuk Quran memang malam, Pak. Untuk Quran, kesibukan untuk Quran itu menurut saya lebih diutamakan itu malam hari. Diturunkannya di malam hari, ya kan? Diturunkannya di malam hari. Lalu kemudian Jibril alaihi salam mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu di setiap malam. Apa agendanya? Agendanya Quran lagi, Bang. Tuh dari awal Quran diturunkan di malam hari. Lalu Jibril alaihissalam setiap tahun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu setiap malam, tiap hari, setiap malam. Padahal hari itu ada siang, ada malam,
tapi ini malam hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya di dalam hadis menyampaikan bentuk pembelaan Al-Quran memberi syafaat kepada para pemiliknya nanti di hari kiamat. Apa coba ucapan Al-Quran? Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata kepada Allah, ini orang mau diazab ya kan, mau mendapatkan kesulitan akhirat. Al-Quran tampil. Yaqulul Quran, Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail. Nah, itu. Wahai Tuhanku, aku dulu menahan dia dari tidur di malam hari. Tuh, berarti orang ini sibuk dengan Qurannya kapan, Mbak? Malam, Mbak. Malam. Karena di surat Muzammil menunjukkan Allah mengakui kesibukan kita dalam konteks duniawi sejak zaman Nabi. Itu ya di siang hari, karena siang hari terang tempat mencari penghidupan ya kan. Kalau malam gelap, gak ada lampu, gak ada listrik ya kan. Mungkin zaman Nabi susah, pakai apa ya kan, minyaknya apa coba, mahal kali ya kan. Gelap-gelapan aja. Wong kita di zaman kita aja listrik masih pakai diesel ya kan, malam dimatiin. Allah. Ya kalau, dan memang sunahnya kalau kita tidur lampu itu diapain? Dimatiin. Lah ngapain dinyalakan? Wong kita tidur, apa manfaatnya ya kan? Masya Allah, itu agama kita itu luar biasa Pak. Jadi siang hari kita sibuk urusan dunia, malam hari itu untuk ibadah, dan ibadah unggulannya kaitannya dengan Al-Quran. Jangan kita menganggap kesibukan kita dengan Al-Quran itu hanya kesibukan membaca. Itu salah satu kesibukan Quran, kita membaca. Mengetahui makna, membaca terjemahan, itu masih sibuk dengan Al-Quran juga Bang. Lalu ketika kita sudah mengetahui maknanya, dan maknanya itu kita resapi, kita renungkan, itu sibuk dengan Quran juga. Lalu terus menerus akhirnya kita meyakini petunjuk yang sudah kita ketahui, kita yakini, akhirnya hati kita itu disibukkan dengan sesuatu yang diyakini. Itu artinya hati kita sedang disibukkan oleh Al-Quran. Ketika sudah meyakini, konsekuensi daripada yakin adalah mengikuti dan mengamalkan. Akhirnya kita mengamalkan. Sholat itu mengamalkan Quran. Zikir itu mengamalkan Al-Quran. Kita berbagi itu mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai di persepsi kita sibuk dengan Al-Quran itu hanya apa? Membaca. Itu sebagian dari kesibukan dengan Al-Quran itu adalah membaca. Kan kalau kita baca lalu baca terjemahannya, kita mendapatkan makna. Saya disibukkan oleh makna ayat, maksudnya ayat Al-Quran ya kan. Jadi itu yang menurut saya perlu kita bangun. Kita ingin sibuk dengan Al-Quran dalam arti kesibukan yang utuh seperti tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Qadar, malam yang sangat mulia, yang sangat dimuliakan. Masya Allah. Jadi malam tersebut menjadi mulia itu karena Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, maka malam tersebut ya seperti malam-malam yang lain tanpa Al-Quran, ya kan? Tapi dia menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan di malam itu, sehingga nilai malam itu menjadi tidak biasa. Itu karena Al-Quran ini. Hanya Al-Quranlah yang menjadikan malam itu memiliki nilai yang akselerasi Pak. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang kamu ketahui tentang malam yang mulia itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Malam kemuliaan itu, malam qadar itu adalah malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dalam tanda petik, gara-gara Al-Quran maka nilainya menjadi berlipat-lipat sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam tapi lebih baik daripada, bukan 1000 malam, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? 83. Ya, hitung Pak Agus, pastikan. Karena kita itu kebanyakan kan udah tua, jadi kurang percaya dengan hitung-hitungan angka sendiri. Kalkulator aja maunya. 83. Masya Allah. Ini bukan ilustrasi menurut saya. Ini memang seperti itu. Bukan sama, tapi khairun. Khairun itu lebih baik, Bang. Bukan satu malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan, enggak, tapi lebih baik. Jadi masih lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Surat ini dinamakan surat Makkiyah, yaitu surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah. Ada 5 ayat. Surat ini diturunkan setelah surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa wa Tawalla. Malam ini atau malam Qadar yang nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu disifati di ayat yang lain fi lailatin mubarakah. Itu malam yang mubarakah. Yang mubarakah itu yang diberkahi, Pak. Yang diberkahi, Masya Allah. Secara ilmu perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Jadi proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Asal Al-Quran itu disimpannya di apa? Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Itu langsung 30 juz. Baitul Izzah itu satu tempat, posisinya di langit dunia, Pak. Kan langit itu ada 7. Langit yang paling dekat dengan dunia itu namanya langit dunia. Ini pun kita tidak tahu seperti apa luasnya langit dunia ini. Menurut Bapak berapa luas langit dunia ini? Orang itu enggak ya? Langit dunia. Ada yang menafsirkan di ayat, salah satunya di antaranya di ayat yang ada di surat Al-Mulk, inna zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Ada juga di surat Fussilat. Kami menghiasi langit dunia. Zayyana sama'ad dunya. Jadi langit dunia itu Allah munculkan istilah itu di dalam Al-Quran. Inna zayyana sama'ad dunya. Sesungguhnya kami menghiasi langit dunia ini bimasabiha, ya kan? Dengan lampu-lampu. Lampu-lampu yang di langit itu apa coba? Ya bintang itu, apa ada yang lain? Paling yang menyala itu bulan. Kan itu satu, di sini jamak ya. Masabi. Lampu-lampu. Paling zaman Nabi mungkin lampunya kan kayak bintang itu kan, kelip-kelip kecil-kecil itu ya. Gak tahu pakai apa itu. Pakai LED. Bimasabiha.
wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan lampu-lampu itu untuk melempar setan-setan. Itu menunjukkan Allah itu berpihak kepada kita, jagain kita dari kejahatan setan itu. Luar biasa, Pak. Coba kalau masobih, lampu-lampu itu ditafsirkan dengan bintang, berarti bintang-bintang yang nampak ini adalah hiasan untuk langit dunia. Lalu berapa jumlah bintang-bintang itu? Nah, kalau Bapak membaca pengetahuan tentang perbintangan, ya kan, tentang planet, maka kita akan temukan kita ini ada di galaksi apa? Galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sekitar 400 miliaran lebih bintang. 400 miliar, Pak, bintang. Jadi lampunya banyak sekali. Itu baru di galaksi. Nah, di alam ini jumlah galaksinya juga miliaran galaksi. Coba, sedalam satu galaksi saja Bima Sakti ada 400 miliar lebih bintang, Pak. Nah, jumlah galaksi juga lebih banyak dari itu. Masya Allah. Lah terus kalau langit dunia ini semuanya hiasan untuk langit dunia, lalu langit yang setelahnya ini seperti apa ya, Pak ya? Ya Allah. Jadi info ini itu konsumsi untuk akal kita, agar akal kita terbantu ketika mendapatkan info tambahan, ya kan? Terbantu untuk apa? Untuk bahan untuk tafakkur, Bang. Semakin kita mentafakuri alam semesta ini, maka akan semakin Allah bongkar untuk kita betapa agungnya Allah itu. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, itu betul-betul akbarnya itu akal kita membayangkan alam semesta yang kayak begitu tuh, Pak. Dan semakin luas info yang Allah berikan kepada kita, maka nanti semakin memiliki pengaruh kepada hati kita. Sehingga ketika kita itu menyembah, beribadah kepada Allah, maka akan hadir suasana yang menurut saya berbeda dengan kalau kita tidak dapat info sama sekali, Pak. Sama ketika kita bermuamalah dengan seseorang, kalau saya belum kenal sama dia, biasa-biasa aja, saya anggap dia orang biasa. Tapi kalau saya ada orang ngasih tahu, Pak, kamu tahu nggak dia itu siapa? Oh, itu kepala PLN provinsi. Oh iya, semua provinsi tahu semua itu dia itu. Oh, orangnya baik, orangnya begini. Oh begitu. Ketika info masuk, saya mulai berbeda tuh. Ini oh dia begitu orangnya. Tambah info lagi, ya kan? Mulai beda lagi. Nah, kita dengan Allah itu juga seperti itu, Pak. Dan menurut saya ini namanya sunnah. Maka kita harus memasuki proses ini, secara sadar, sehingga kita melihat perubahan yang terjadi dalam diri kita secara sadar. Itu kita bisa ketahui, bisa pantau. Jadi Baitul Izzah dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah itu sekaligus satu Quran full. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu 23 tahun. Jadi dari Baitul Izzah itu diturunkan sedikit demi sedikit sesuai dengan ya dinamika kebutuhan beliau di lapangan ini, ya kan. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beramal pada malam itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Maksudnya di hari-hari yang tidak ada malam qadarnya. Ayat seperti ini mirip dengan hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Ribatu lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin fima siwahu minal manazil. Ribat itu tertambat. Ini kaitannya jihad fisabilillah, bayang. Ribatu lailatin fisabilillah. Ada misalnya kita ikut jihad, lalu kita mendapatkan tugas untuk jaga malam, ya kan? Ronda malam, jaga malam, biar musuh tidak. Itu amal soleh. Itu namanya ribat. Satu malam, kata Rasulullah, khairun min alfi lailah. Itu lebih baik daripada 1000 malam. Kalau malam qadar ini bukan 1000 malam, 1000 bulan, berarti 83 tahun. Kalau ini 1000 malam, 1000 malam hampir 3 tahun, ya kan? Hampir. Ini namanya bobot, Pak. Ilmu yang menjelaskan kepada kita tentang bobot nikmat. Kesenangan dunia itu tidak satu level, ya kan? Kesenangan akhirat, nikmat yang sifatnya batin, ternyata juga tidak satu tingkat. Yang mengetahui bobot ini hanya Allah dan Rasul saja. Maka kita menerima infonya, itu info yang sudah matang istilahnya, sudah jadi. Misalnya rakaata al-ghadat khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Rasul membandingkan antara nikmat batinah berupa salat sunnah qobliyah subuh dengan nikmat yang sifatnya sebentar-sementara, yaitu apa? Dunia dan seisinya, ya kan? Ternyata 2 rakaat qobliyah subuh sebelum subuh, padahal azan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan penjelasan ini valid, Pak. Karena valid, maka seharusnya akal kita menerimanya itu ya apa adanya. Sementara kita kuliah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, jadi profesor, sampai kemudian bekerja apa ya, dapat gaji. Wow, kita mendapatkan gaji, senangnya luar biasa. Tapi kita tidak pernah mendalami ilmu tentang bobot. Ampun Pak, ya kan ya. Allahu Akbar, ternyata yang saya kejar itu, Masya Allah, gak ada apa-apanya. Dan itu, kalau kita menyikapi info ini apa adanya, lalu masuk akal, lalu kemudian kita pakai, kita jadi mikir, Mak. Mikirnya apa? Jangan sampai kita mencari sesuatu, modalnya lebih gede daripada yang kita cari, ya. Ampun, Allahu Akbar. Disinilah saya diingatkan dengan apa? Info yang pernah saya dapatkan dan saya pernah ceritakan sama bapak-bapak, ya kan. Di Mesir saya tinggal di namanya kampung di apa namanya? Daerah namanya Abduh Rasul. Itu di belakang masjid. Itu ada kayak ruko-ruko gitu, Pak ya, ruko-ruko untuk jualan. Salah satu ruko itu, Masya Allah, ramenya luar biasa. Yang lain-lain biasa-biasa, ada yang beli, ada yang enggak. Tapi ini, khusus ruko ini, rame saja, Pak. Punya salah seorang syekh, ya kan, seorang syekh. Tapi syekh ini, kekhasannya adalah, kalau datang waktu azan, langsung disuruh keluar semua. Meskipun orang sudah megang barang-barang mau bayar, ya kan, barroh, keluar azan. Coba kalau bapak itu jaga toko, semuanya mau ngasih duit kira-kira gimana? Sholat atau ini mau ngasih duit? Coba kalau disuruh keluar, azan. Ya mereka jadi nggak jadi beli, ya kan? Ya mereka, ya udah uang ini masukkan lagi, barang yang disimpan di situ. Mereka keluar dan cuek aja dia. Dia kemana? Ke masjid. Tuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mulut kita bilang Allahu Akbar itu udah berapa kali, Pak?
Tapi kalau itu menimpa kita, waduh, rugi saya usir mereka. Semua orang pengen didatangi, sudah datang saya suruh pergi. Otak kamu simpen di mana, kan gitu kan? Coba kalau kita lihat mana yang lebih waras akalnya. Dia yang nyuruh keluar itu, ya kan? Apa orang yang tetap istiqomah jagain tokonya meskipun haya ala sholah, ya kan? Kalau kita telah betul-betul mengetahui ilmu bobot karunia, bobot tentang karunia, Pak ya, dan ilmu ini kita pakai, maka yang benar itu yang menyuruh keluar. Kalau nggak mau keluar, ya sudah, dia keluar, tutup. Saya selalu melihat fenomena seperti itu. Jadi kalau beliau ini kayak begitu orangnya. Nah, ternyata teman saya yang juga tinggal di komplek itu pernah bertanya kepada Syekh ini, ya kan, melihat kok aneh Syekh ini, yang lain-lain tokonya nggak tutup, buka saja kan, tapi ini satu-satunya yang dia tutup. Allah, ya Syekh, kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Bukannya ada hadis katanya, carilah dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, carilah akhirat seolah-olah engkau mati besok hari. Kata Syekh itu, "Naam, sahih." Kata Syekh, "Iya, betul. Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Carilah akhirat seolah-olah engkau besok meninggal dunia." Selama ini kebanyakan kita memahaminya, ya kan? Carilah dunia seolah-olah hidup selama-lamanya, karena akan hidup selama-lamanya berarti kebutuhannya banyak, ya kan? Karena kebutuhannya banyak, nyarinya harus banyak. Dia ternyata memahaminya beda, Pak. Carilah dunia seolah kau hidup selama-lamanya. Kata dia, karena kita seolah-olah hidup selama-lamanya dalam konteks dunia. Jadi kalau sekarang saya suruh pergi mereka itu, kan nanti habis sholat masih ada, untuk nyari lagi itu masih sempat, Pak. Karena besok untuk nyari dunia masih sempat. Kalau besok nggak sempat, besoknya lagi masih, karena hidupnya selama-lamanya, jadi masih sempat untuk dapat, untuk nyari. Tapi kalau untuk akhirat, kesempatannya itu hanya hari ini, ya sekarang ini. Kalau saya tidak ambil hari ini, besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Masya Allah, hadisnya sama yang kita baca, tapi cara fahamnya apa? Beda, Pak. Masya Allah. Saya karena diceritakan oleh teman saya, yang teman saya ini udah wafat, Pak ya. Allahumma gfirlah warhamhu. Namanya Ustadz Edi Hasan, orang apa namanya? Medan ya. Orang Tapanuli Selatan. Beliau udah meninggal kemarin corona itu. Usianya ya mungkin sama dengan saya atau lebih muda dari saya kali, sedikit. Nah, saya setiap kali membahas ini selalu Allah ingatkan tentang orang itu, Syekh itu. Dan subhanallah, betapa terpautnya hati saya. Jadi kalau saya cerita ini terbayang aja wajahnya seperti apa yang dulu itu ya. Nah, saya haji dari Indonesia itu tahun 2010. Ya, 2010. Karena saya sering cerita tentang beliau kalau di pengajian itu. Ternyata Allah bikin kejutan, Bang. Pas di Masjid Nabawi, saya sholat di sebelah sini, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sholat sunnah. Di sebelah kiri, kok saya ingat ini kok saya di Mesir itu ya, orang Mesir itu. Tapi saya ragu, karena dulu jenggotnya nggak seperti ini. Dulu jenggotnya hitam, tapi ada putihnya, Pak. Lah ini kok jenggotnya itu merah, Pak. Seperti orang barat itu. Merahnya merah. Tapi wajahnya, badannya persis ya itu saya itu. Saya mau negur takut salah orang ya kan. Akhirnya saya
memberanikan diri kenalan. Assalamualaikum, salam kunyah. Saya langsung nanya, ya Syekh, antum Misri? Kamu orang Mesir? Naam, ana Misri. Nah, ketika dia ngomong saya orang Mesir itu, langsung saya menebak. Antum yang tinggal di Abdur Rasul? Iya, saya di Abdur Rasul. Kamu kok tahu saya Abdur Rasul? Baru saya sampaikan saya siapa ke beliau. Wow, dari situ akhirnya pelukan saya sama beliau, Pak. Itu namanya Allah itu ada, Pak. Yang bisa membuat kayak begini nih siapa, Pak? Bisa nggak manusia ngatur kayak begini nih? Nggak bisa, Pak. Kejutan, Pak. Betul-betul hanya Allah yang saya nggak pernah membayangkan ternyata dia hadir. Mungkin kalau kita nanti akan meninggal dunia lalu Allah hadirkan orang-orang yang kita cintai mendatangi kita, ini kok si fulan teman akrab saya kok datang ya? Kira-kira apa yang terjadi? Secara psikologis, Pak, itu hiburan itu, betul nggak? Kalau yang datang itu preman yang dulu pernah gebukin saya, itu kira-kira bagaimana? Itu yang berkuasa berbuat begitu Allah, Pak. Kayak yang pernah saya ceritakan juga, teman saya punya bapak sudah almarhum, ketika akan meninggal, beberapa hari akan meninggal, dia didatangi. Yang mendatangi adalah saudara-saudara beliau yang sudah wafat. Yang namanya saudara sendiri itu kan secara hati sudah nggak ada jarak, ya kan? Datangnya di mana? Jam 11 sampai jam 12 malam datang, berdiri di depan pintu, nggak ngapa-ngapain, senyum gitu aja. Itu apa? Orang senyum artinya dia menyampaikan berita, dan berita itu apa? Menakutkan apa mengembirakan? Mengembirakan, Pak. Dan orang yang wafat ini, Masya Allah, dia polisi, mantan polisi, Pak. Tapi polisi yang dulu zamannya Soeharto ya, zamannya Pak Harto. Punya jabatan tinggi juga, tapi dia orangnya sangat jujur ya, menjaga, Pak, menjaga. Ya nggak kayak amat biasa saja seperti yang lain. Tapi dia menjaga sholat 5 waktu itu luar biasa. Dan dia kalau sholat sudah 2 tahun itu ini pakai selang. Dia nggak bisa ngomong apa penyakit apa segala macam pakai selang, makan pakai selang, apa ngomong sudah nggak bisa. Masya Allah, sekitar 2 tahunan. Nah, di hari-hari yang menjelang wafat itu, dia yang jelas dia jaga terus itu. Makanya saya menginginkan, Pak, ya, untuk diri saya dan masing-masing kita, betul-betul petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita, kita tuntaskan prosesnya. Proses itu bukan hanya sekedar petunjuk itu kita kerjakan, Pak, tapi proses menyempurnakan kepetunjukan itu mulai dari petunjuk yang saya kerjakan, ilmu yang saya ketahui tentang petunjuk tersebut harus betul-betul cukup, ya kan? Cukup ilmunya, Pak. Ilmunya, karena petunjuk itu ada unsur ilmunya. Ilmu yang sudah kita ketahui dan ilmu yang kita ketahui yang cukup ini kita resapi, ya kan? Faham. Fahamnya juga kita ingin mengokohkan pemahaman kita. Faham. Kalau kita sholat itu betul-betul menatap Allah, itu kita harus paham kita sedang menatap Allah. Jadi konsolidasi itu di luar sholat pun kita juga bisa. Saya akan mengerjakan sholat, saya akan menghadap Allah, menatap Allah betul-betul, tidak pakai terjemah, ya kan? Tanpa perantara. Karena kita mengatakan iyyaka na'budu, itu pakai wasilah nggak? Pakai perantara nggak, Pak? Nggak pakai kan? Langsung itu, dan itu secara live, Pak. Yang harus kita membangun kesadaran itu, kita kalau beribadah itu berlangsungnya secara live, interaksi antara kita dengan Allah. Kalau zona itu sudah Allah berikan kepada kita, ini nikmat yang sangat istimewa. Betul-betul kita akan pengen lagi.
Allah. Dan ini ihsan ya, wilayah ihsan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha lembut, bermuamalah dengan kita. Allah itu suka bikin kejutan-kejutan. Dan kalau kita ingin mendapatkan kejutan, Allah juga ajarkan ilmunya. Apa coba? Yaitu takwa. Itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Takwa itu solusi, Pak. Ya kan? Takwa itu solusi. Lalu setelah itu apa? Allah bikin kejutan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, yang tidak disangka-sangka oleh yang mendapatkan rezeki. Contoh kasus yang Allah abadikan yaitu kisah Ummu Ismail. Beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi takwa yang terjadi dalam diri beliau, salah satu di antaranya adalah ketika beliau diletakkan oleh Nabi Ibrahim bersama bayinya itu di Mekah, langsung ditinggal ke Palestina, Pak. Masya Allah, kan berarti sendirian. Seorang ibu bersama dengan bayinya ditinggal di situ. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada kehidupan. Lembah, namanya lembah, Pak. Gunung, dikelilingi gunung. Coba disimpan di lembah, dikelilingi gunung. Lalu beliau pergi begitu. Masya Allah. Istrinya nanya, apakah Allah yang menyuruh kamu berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan, nah, iya. Mendapatkan jawaban begitu, Ummu Ismail hanya berkata, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan saya. Allah tidak akan membiarkan saya di sini. Nah, itu sikap hidayah itu kayak begitu, Pak. Allah tidak membiarkan saya di sini. Karena beliau di situ adalah ada di zona perintah, Mbak. Selama kita ada di wilayah perintahnya Allah, perintah sholat kita jaga, perintah puasa kita jaga, iya kan? Perintah zakat infak kita jaga, perintah zikir kita jaga. Kita harus yakin kita juga akan diberlakukan seperti Ummu Ismail, tidak akan dibiarkan oleh siapa? Oleh Allah. Itu harus menjadi keyakinan. Dan akal kita harus mencari tahu, ya kan? Harus mencari tahu. Jangan akal kita hanya mikirin kesenangan-kesenangan dunia saja. Enggak, Masya Allah. Dan menurut saya itu contoh sikap takwa. Allah tidak akan membiarkan. Itu namanya husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim meninggalkan beliau di situ bukan karena kehendak sendiri. Kalau kehendak sendiri itu namanya gila, Pak. Senteng itu tindakan zolim, ya kan? Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim nggak bisa apa-apa. Ya sudah, ditinggalkan. Masya Allah. Dan muamalah Nabi Ibrahim dengan Allah ya hanya ngomong saja. Dia apa coba ucapan Nabi Ibrahim? Allah sebutkan di surat Ibrahim, ya kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menempatkan sebagian dari keluargaku, keturunanku, ya kan? Di mana? Di lembah, di satu tempat yang tidak ada tanaman-tanamannya di situ. Min ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, tapi di situ ada rumahmu yang disucikan, yang dimuliakan. Coba, yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa, Mbak? Rabbana liyuqimus shalah. Jadi Nabi Ibrahim udah berjalan sampai di balik gunung, di balik lembah, Mbak.
Beliau menatap Allah berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ini yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Ini contoh muamalah seorang hamba dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Itu kayak begitu saja, Pak. Langsung beliau, Rabbana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah menempatkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman di situ. Maka Nabi Ibrahim, karena beliau sudah mentaati perintah Allah, apa perintah Allah? Meletakkan istrinya di situ dan bayinya itu, lalu ditinggal pergi. Maka Nabi Ibrahim minta, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka menegakkan sholat. Jadi kalau kita punya anak solehnya itu minta ampun, itu bukan karena usaha dia sendiri, bukan, karena doa kita, Pak. Jangan meremehkan doa, karena Nabi Muhammad SAW itu juga pernah berkata tentang diri beliau sendiri. Itu disebutkan di hadis sahih Bukhari atau Muslim ya. Beliau berkata, Innama ana dakwatu abi Ibrahim. Sesungguhnya saya ini hanyalah merupakan buah dari doa bapak saya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau jadi nabi itu bukan karena keinginan Nabi Muhammad sendiri, bukan, karena doa bapaknya yaitu Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka salah satu dari golongan mereka itu. Itu permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi betul-betul ini ilmu muamalah dengan Allah sangat luar biasa. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya adalah agar anaknya menegakkan sholat. Padahal kalau bapak-bapak lihat, masalah yang dihadapi oleh istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya adalah masalah hidup mati, Pak. Berarti masalah ekonomi, ya kan? Masalah makan minum. Tapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa coba? Bukan makan minum, karena urusan makan minum gak diminta pun sudah jadi wewenang dia. Masya Allah, sebelum kita dilahirkan sudah dicatat untuk kita rezeki kita. Tapi info ini belum bisa memberikan ketenangan kepada hati. Itulah maksud kalimat saya yang selalu saya ulang-ulang. Kita belum menuntaskan proses kepetunjukan. Tahu mah tahu, tapi pengetahuan tentang hidayah yang sudah saya ketahui belum sukses memberikan ketentraman ke dalam jiwa. Itu yang belum tuntas tuh. Kita belum menuntaskan untuk meresapi, belum menuntaskan untuk memahami, belum menuntaskan untuk meyakini. Karena belum menuntaskan keyakinan, maka info ini gak bakalan bisa memberi ketentraman. Karena yang bisa memberikan ketentraman itu adalah kalau petunjuk itu sudah kita yakini. Karena ketentraman itu buah dari apa? Dari yakin. Sama ke bapak punya atasan, bapak selama ini kerja di sini, di pabrik di sini, tapi dia tiba-tiba mengutus, Pak, kamu sekarang ke Papua, ya kan? Kamu kerja di sana. Kalau di sini digaji 10 juta, di sana saya gaji sebulan 100 juta. Siap? Siap. Itu karena keyakinan, Pak. Info yang disampaikan oleh atasan kita itu langsung kita yakini. Jadi bapak berangkat itu dengan hati yang meyakini, maka bapak bisa menikmati proses. Betul enggak? Tapi kalau bapak nggak percaya, alah, waduh, Papua kan jauh, tapi karena muncul angkanya 100 juta, jauh itu menjadi dekat, Pak. Di sana berapa? Ya sekitar setengah tahun. Oh, setengah tahun, tapi kan 100 juta kali 6, 600 juta. Di sini 10. Kalau satu tahun baru 100 juta, per 6 tahun. Berhitung tuh, akal tuh dipakai tuh. Info yang datang langsung difikirkan oleh akal.
Itu diolah oleh akal, Pak. Sampai akal itu betul-betul percaya, Pak, dengan info ini. Itu kewajiban akal untuk mencari tahu, memastikan info ini valid. Nah, kalau info itu jalurnya jalur wahyu, itu ada jaminan dari Allah. Al-haqqu mir rabbika, ya kan? Kebenaran, Pak, datang dari Tuhanmu. Karena datang dari Tuhanmu, jalurnya lewat mana? Wahyu. Karena ini adalah kebenaran, maka nasihat dari Allah langsung, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu ragu. Termasuk informasi yang Allah sampaikan kepada kita tentang keutamaan malam qadar. Itu langsung wahyu. Ada Quran, ya kan? Maka kita harus menyikapinya, jangan sampai ragu. Bagaimana kita mengecek kalau kita tidak ragu? Kita mengeceknya menurut saya gampang, yaitu dari sisi penyikapan kita terhadap info ini seperti apa, sikap dan tindakan. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau mengambil tindakan. Apa tindakannya? Tindakannya adalah iktikaf. Nah, ya kan? Memang betul di dalam hadis atau di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan satu hadis pun yang menjelaskan tentang keutamaan iktikaf, tidak disebut. Beda kalau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan jelas ya. Tapi kalau iktikaf 10 hari 10 malam itu tidak ada penjelasan. Hanya di hadis sahih yang disebutkan adalah Rasulullah itu dari sisi perbuatan, Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk asrul awakhir, 10 hari terakhir, maka beliau masuk kepada tempat iktikafnya. Jadi beliau mengerjakan iktikaf 10 hari 10 malam. Jadi rumahnya pindah ke mana? Ke masjid. Beliau nginep di masjid, tidur di masjid, ya kan? Siang malam, ya sampai 10 hari. Itu full di masjid, ya kan? Full di masjid. Mandinya juga mandi di kamar mandi di masjid. Maka iktikaf itu semuanya di bawah. Kalau perlu kasur juga nggak ada masalah, kasur bawa kasur. Saya lihat di Mesir, di Arab itu, Pak, ya. Kalau udah asrul awakhir, masjid itu ya kasur-kasur pada ditumpuk, mereka bawa. Masya Allah. Jadi memang itu memang tidak disebutkan keutamaan secara khusus. Tetapi faktanya di dalam sirah Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, ya kan? Kalau nggak salah beliau itu mengalami Ramadan, karena puasa Ramadan diwajibkan di Madinah, yaitu 9 kali, Pak. 9 kali puasa. Selama beliau hidup itu 9 kali puasa. 9 kali itu beliau terus menerus iktikaf 10 hari, 10 hari, 10 hari, kecuali di tahun ke-9, di mana beliau meninggal di tahun itu, ya kan? Kan beliau meninggal bulan apa, Pak? Rabiul Awal. Rabiul Awal, Ramadan, Syawal, habis itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, Safar, ya kan? Rabiul Awal, ya kan? Berarti Ramadan tahun itu beliau iktikafnya itu 20 hari. Iktikaf beliau 20 hari. Masya Allah. Iktikaf beliau 20 hari, la haula wala quwata illa billah. Iya. Itu salah satu, ya. Jadi Rasul mengambil tindakan iktikaf 10 hari.
Maka idealnya kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah, etikaf 10 hari 10 malam. Kalau tidak bisa, ya semampu kita, ya kan, semampu kita. Ya kalau enggak siang malam, ya paling malamnya, ya kan? Paling malamnya kita etikaf di sini. Malam itu mulai dari maghrib, ya kan, kita masuk, sudah kita maghrib bisa sampai terbit, iya, kerja silahkan kerja lagi. Karena kalau kerja itu kan terkait dengan kewajiban kita kepada orang lain yang memberikan gaji 1 bulan sekali, ya kan. Kita nggak boleh kita kabur. Saya lagi etikaf, nggak mau. Ini musim Ramadan kok. Ya boleh izin. Kalau dia mengizinkan, dia sudah ridho. Berarti haknya tidak kita zalimi. Kalau dia tidak mau kita izin, ya sudah, saya paksa, saya nggak, potong gaji saja. Misalnya dalam aturan main. Waduh, gimana mau mudik potong gaji? Waduh, mikir lagi kita. Jadi info-info itu harus difikirkan oleh akal. Akal ini mikirnya begitu, Pak. Allah. Lalu kemudian tadi sampai di mana kita ngobrolnya? Etikaf, ya. Jadi menuntaskan proses kepetunjukan. Termasuk ini malam Qadar. Karena malam Qadar itu adanya di 10 hari, salah satu dari 10 malam itu, ya kan. Kalau Rasul ngambilnya semuanya, ya kan, satu paket, Pak, langsung 10 hari. Apa yang dikerjakan oleh Rasul 10 hari itu, 10 hari 10 malam? Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk ke malam 20, ya kan, maka ahyal laila, beliau akan menghidupi malam. Kalau menurut saya menghidupi malam ini, beliau betul-betul semalam suntuk, itu tidak tidur. Ihya'u al-lail, menghidupi malam. Kalau sebelumnya masih ada mungkin tidur berapa gitu, ya kan, sebagaimana hari-hari sebelum Ramadan. Lah ini Ramadan Asrul Awakhir, betul-betul beliau semalam suntuk. Berarti begadang itu perlu dilatih juga, Pak, untuk momen seperti ini. Jangan kita sudah ada di zona malam Qadar, malam yang nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Cara mikir kita masih di yang sebelumnya. Waduh, malam hari ibadah terus, capek, lelah. Kita hanya mikir tentang pekerjaan ibadahnya, bukan gaji yang disiapkan. Maka di ayat tentang lebih baik daripada ini harus diresapi sedalam-dalamnya, Pak, agar betul-betul sampai hati kita termotivasi. Kalau hati kita belum termotivasi, ya buru-buru semalam suntuk, Pak. Terawih saja, kalau surat yang dibacanya agak ya misalnya pendek tapi bacanya pelan gitu, lamanya minta ampun, ya kan. Kadang-kadang kalau baca suratnya panjang dibaca tapi bacanya cepat, itu terasanya cepat, ya kan. Kalau Rasul bacanya kan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu sangat perlahan-lahan. Karena tujuan perlahan-lahan itu terkait dengan makna, terkait dengan petunjuk, ada tujuan kepetunjukan. Kalau kita mendengar Al-Quran tidak ada target kepetunjukan. Ada nggak Bapak itu kalau mendengarkan ayat itu ingin mendapatkan petunjuk dari ayat itu? Punya nggak target seperti itu? Selama ini punya nggak? Gak. Itu menurut saya aneh, Pak. Ya mungkin keanehan yang sudah terlalu lama ya dianggap wajar aja, ya kan. Mungkin karena kita nggak tahu bahasa Arab. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab, Masya Allah, mungkin nggak tahu artinya. Betul. Karena artinya kita nggak tahu artinya, berarti kita harus belajar artinya.
Itu namanya alur logis berpikirnya begitu. Karena kalau kita membaca, itu kan artinya kita membaca di hadapan Allah, kita ngomong kepada Allah, Mak. Kamu tadi ngomong apa sama Allah? Ngomong apa ya? Kalau yang nonton kita itu adalah orang Kristen, orang non-Muslim, ya kan? Kan dia melihat, oh orang itu ngomong dengan Tuhannya panjang sekali, pakai bahasa Arab, ya kan? Pakai bahasa Arab. Coba kalau kita baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, orang non-Muslim fasih sekali bahasa Arabnya ya, ngomong dengan Tuhannya pakai bahasa Arab. Coba nanti saya mau tanya, ngomong apa tadi? Coba kalau dia nanya, Pak tadi ngomong apa sama Tuhan Bapak, minta apa? Ngomong apa? Saya juga gak tahu. Mungkin dia aneh juga, Pak. Ih, orang Islam itu ngomong kepada Tuhannya, tapi kok gak tahu mereka ngomong apa ya? Itu pasti mereka juga menganggap ganjil, Pak. Iya kan? Ini namanya ilmu hidayah, itu betul-betul terang benderang. Kalau menurut Allah, ya kan, dalam bahasa Allah di Quran itu ayatim bayyinat, ayat-ayat yang sudah jelas-jelas terang benderang. Tapi kalau non muslim bertanya, tadi kamu apa? Ngomong apa? Minta apa sama Tuhan kamu? Minta apa? Gak tahu saya. Yang penting minta kebaikan aja. Apa? Buahnya apa? Rahasia. Rahasia pribadi yang tahu hanya saya. Karena ditanya begitu, akhirnya kita terpacu untuk tahu apa tadi terjemahannya ya. Baru besoknya ketemu, saya minta ini. Oh gitu. Akhirnya gara-gara begitu, akhirnya kita mau membaca terjemahannya, ya kan? Padahal kita sudah berulang-ulang mengingatkan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menjadikan Quran ini menggunakan bahasa Arab agar kalian itu mengerti, ya kan? Karena memang diturunkan di komunitas orang-orang Arab. Kalau kita orang Indonesia, Imam Bukhari itu bukan orang Arab, Pak. Dari Bukhara, ya kan? Tirmizi bukan dari orang Arab. Lalu kemudian imam-imam yang lain, rata-rata itu bukan orang Arab, Pak. Mereka menjadi alim itu gara-gara agama ini, Pak. Karena yang menyuruh mereka itu belajar bahasa Arab itu al-Islam, Pak, yaitu agama ini. Dan menurut saya belajar bahasa Arab itu tidak terkait dengan usia. Gimana Pak Ustaz, saya ini sudah pensiun untuk belajar. Justru pensiun kesibukannya harus belajar, ya kan? Kan belajar katanya kan? Iya. Tidak boleh saling tunjuk ya. Allah, malam ini mau ada yang datang ke rumah mau konsultasi, Pak. Ada salah satu suaminya ibu-ibu ya jamaah mau konsultasi. Dia pensiun. Tapi kalau pensiun itu kena sindrom apa namanya itu? Enggak tahu lah sindrom. Mau konsultasi, mau ketemu saya, ada waktu enggak? Saya bilang ada, insya Allah nanti habis isya. Tapi saya bilang sama istri, saya biasanya di sini itu bukanya itu habis isya, ya kan? Ya, paling jam 9, ya udah jam 9-an lah. Itu dia mau konsultasi. Mungkin mau nanya-nanya gimana pensiun, kan biasa sibuk apa, habis itu kan kosong bagaimana. Udah seharusnya senang, gembira, bahagia lah, ya kan? Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau sebelumnya sibuk urusan mencari duit, sekarang ngejar ketertinggalan 30 juz. Hanya masalahnya sibuk dengan 30 juz itu harus merubah persepsi. Persepsinya harus berubah. Seharusnya sibuk dengan 30 juz itu seharusnya udah dari dulu, ya kan? Seharusnya ini yang, kalau Rasulullah kan 40 tahun baru dapat Quran. Para sahabat juga sudah tua baru dapat Quran. Lah kita dari kecil loh, Pak, ya kan, Quran 30 juz. Kenapa kita nggak ambil? Yang kita ambil inna a'toina. Nggak naik-naik ilmunya, ya kan? Itu pun nggak tahu apa artinya, ya kan? Hafalan, kalau hafalannya kayak dukun, karena dukun itu kan nggak tahu apa yang diucapkan.
Hanya hafal dan yakin. Iya kan, mantra. Mantranya apa itu, bacanya itu? Saya juga nggak tahu. Yang jelas ini diajarkan kalau saya bunyi begini nanti akan dapat begini. Itu diyakini, Pak. Dukun itu meyakini. Nah, ini Quran. Quran ini sudah ada jaminan dari Allah. Kita tinggal meyakini. Jangan kamu sekali-kali ragu. Itu artinya apa? Kan yakin, Pak. Jadi kalau kita sukses malam ini meyakini betul-betul ada malam qadar itu, cara mengambilnya, karena itu malam, Pak ya. Ketika muncul malam berarti bukan di siang hari. Ya kan, jadi kalau usahanya kita malam hari. Udah kalau malam hari nggak ada alasan kantor, alasan apa ya. Udah malam hari. Lalu sudah ada bocoran lagi dari Rasulullah SAW. Ternyata malam hari itu di malam-malam ganjil. Nah, iya kan? Tapi kita tahu tahun ini kan awalnya beda tuh. Ada yang puasa mulainya hari Ahad, ada yang puasanya mulai hari Sabtu. Nah, mana yang benar? Coba. Yang jelas malam qadar itu hanya sekali. Iya kan? Coba gimana, Pak? Hanya sekali. La ilaha illallah. Dari 10 malam itu hanya 1 malam. Oh, berarti gimana coba caranya ini menyiasatinya, Pak? Kalau semuanya yang dicontohkannya Rasulullah itu. Allahu Akbar. Ini yang berkahnya beda hari itu kayak begitu ya kan. Berarti kita harus rajin. Harus rajin setiap malam. Setiap malam. Hanya nanti muncul dari, kan ada malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada disebutkan ini di hadis sahih, Pak ya. Masya Allah. Ada satu catatan untuk sukses di malam malam qadar itu, yaitu imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat beribadah di malam qadar hanya karena disebabkan oleh iman dan hanya karena mengharapkan pahala, ini namanya konsolidasi spiritual, Pak. Jadi sebelum kita beribadah di malam hari, mulai dari siang itu, nanti malam saya akan beribadah ini hanya itu karena iman. Ada konsolidasi, ini landasan, Pak, motivasi. Jadi karena kita meyakini adanya nilai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan itu harus kita resapi, harus kita sambil kita mengulang-ulang ayat wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Salah satu teknisnya, Pak ya, untuk memunculkan motivasi itu Bapak membaca ayat ini. Yaitu apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min. Tapi sudah diketahui maknanya. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Diulang-ulang terus sepanjang siang itu ya kan, sambil diresapi maknanya, lalu sambil Bapak pantau apa yang dirasakan oleh hati Bapak tuh, semakin termotivasi atau semakin bosan ya kan. Karena kita mengharap, ini bagian dari tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat ini agar Allah menguatkan motivasi kita. Karena kalau motivasi lemah, pasti ibadah di malam hari juga lemah, itu pasti. Kalau motivasinya kuat, maka akan kuat. Dan tidak harus dalam bentuk sholat, Pak. Tidak harus ya. Sholat malam itu salah satunya. Duduk zikir itu yang lain lagi. Tafakur itu masuk ibadah juga. Berdoa juga masuk. Ini Pak ya, maghrib ya. Tapi para jamaah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Dan semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.
dan mendapatkan semuanya kita dan keluarga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sempurnakan majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.